Selamat pagi Ibu. Oke, selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa dan sehat. Baik Ibu. Sebelum mulai proses coachingnya, saya berperan sebagai pengamat atau observer, melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nanti. Jadi sebelum Ibu mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian dalam observasi, agar Ibu juga tahu untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya. Di sini saya harapkan adalah percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching Ibu menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengamati kegiatan coaching Ibu. Ibu bisa paham? Bisa. Dalam proses coaching ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Apakah boleh Ibu? Boleh sekali. Oke, baik Ibu. Kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Di sini yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti adalah menjadi pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti adalah mendengarkan aktif, agar saya bisa menggali potensi dan coach saya juga menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dia hadapi. Memang mendengarkan aktif bisa menggali potensi yang dimiliki coaching. Yang berikut Ibu, pertanyaannya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Baik Bu, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin menerapkan alur tirta secara runut dalam proses coaching nanti, dan bisa menggali ide-ide dari coach saya yaitu Ibu Yasinta Aran, agar beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia temukan saat ini. Kira-kira seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Setelah ini Ibu silahkan melakukan percakapan. Semoga prosesnya berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan. Silakan Ibu dimulai prosesnya. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Apakah Ibu punya waktu ini pagi? Bagaimana Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu kurang semangat hari ini, bukannya burung. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Ini mohon maaf Bu, saya jadi ganggu waktunya Ibu nih. Baik, tidak apa-apa. Silakan. Begini Bu, saya sebenarnya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa bantu saya? Oke, baik. Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ini ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi itu. Kira-kira kalau boleh tahu masalahnya seperti apa? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Oke, begini Bu, beberapa hari lalu Pak pengawas melakukan supervisi kelas, dan saya mendapat teguran itu. Seperti itu.
Kenapa bisa seperti itu, Ibu? Kira-kira ada hal apa sehingga Ibu mendapatkan teguran dari Pak Pengawas? Begini Bu, sebenarnya kalau menurut saya tuh masalahnya tidak serius Ibu. Tidak serius, oke. Tidak serius yang bagaimana ini, dalam hal apa ini kira-kira? Pak Pengawas ini dia mengkritik saya tentang proses mengajar saya Bu. Oke, baik. Kira-kira kritikan dari proses mengajar yang seperti apa Ibu? Apakah dalam hal ini Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik, atau mengapa sampai dikritik kalau boleh tahu ya? Begini Ibu, Pak Pengawas ini sepertinya keberatan kalau saya waktu saya mengajar saya tidak gunakan buku teks gitu Bu. Oh, seperti itu. Terus bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada Pak Pengawas kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, lalu intinya mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya Pak Pengawas merasa tersinggung Bu. Jadi masalahnya seperti itu ya Ibu ya. Kalau gitu saya tanya dulu Ibu. Selama ini proses belajar yang selama ini Ibu lakukan itu seperti apa? Oke, seperti yang saya ceritakan tadi dulu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, lalu saya mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran, lalu saya menayangkan video pembelajaran interaktif dan menyenangkan begitu Bu. Oke, baik. Sekarang pertanyaan lanjutan dari saya, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks seperti yang dikatakan oleh Pak Pengawas? Begini Bu, kalau menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Artinya siswa juga termotivasi dan mereka dan saya mengacu pada kurikulum Bu. Oke, baik. Sebenarnya sudah bagus sekali, Bu. Sudah bagus sekali. Lanjutannya, bagaimana dengan hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, dan kita ketahui bersama bahwa masing-masing siswa itu punya karakter yang beda, dan juga tentunya cara belajarnya pun berbeda. Betul juga Ibu. Oke, kenapa saya tidak berpikir ke situ ya Bu? Oke, mulai selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal sih Bu. Oke, baik. Itulah kenapa pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas itu bahwa Ibu menggunakan sumber buku teks itu supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Saya pikir ada benarnya juga Bu. Ya, setelah Bapak bercerita, Ibu bercerita seperti tadi, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah tuh saya pikiran terus Bu dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan saya juga beberapa hari ini agak terbengkalai Bu. Oke, baik. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa jadi tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Bu. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Oke, baik. Jika demikian, saya bisa menyimpulkan bahwa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat proses supervisi itu berlangsung, karena di sana Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan tentang hal tersebut, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas mungkin merasa tersinggung, kemudian menyampaikannya kepada pimpinan kepala sekolah. Iya Ibu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya begini, kalau menurut
mempersiapkan diri saja. Jika memang ditegur oleh kepala sekolah nantinya, maka ibu harus siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi pada proses supervisi waktu itu. Kemudian mungkin beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga bisa menambah semangat ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Oke, baik. Dari apa yang sudah ibu sampaikan, kira-kira apa rencana ibu ke depannya? Oke, saya ini berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Oke, baik. Lalu apakah ada hal lain yang akan ibu lakukan? Saya juga akan menemui Pak Pengawas Bu, dan saya meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran nanti, proses pembelajaran ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas kira-kira bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik Bu. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin itu akan saya terapkan juga Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke, baik. Langkah yang ibu ambil ini sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide dari ibu. Syukurlah Bu, sekarang saya sudah merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan ini Bu. Apalagi sudah berusaha dengan atak sangka, saya khawatir takutnya salah langkah Bu. Syukurlah. Oke, baik Bu. Syukur karena ibu sudah merasa lega. Kemudian dari yang ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar nanti saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oke, baik. Lalu dukungan seperti apa yang kira-kira ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Kalau dukungan ini juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran, lalu saya bisa kerjasama dan sama-sama saling mengingatkan Bu. Oke, baik. Ide yang sangat bagus Ibu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman ya. Oke, terima kasih Ibu waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang jujur saya sudah merasa lega. Semoga nanti saya menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama ya Ibu ya. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengerjakan tugas PR, jadi saya pamit ke ruangan saya Ibu. Oke, ya, silakan. Terima kasih Bu. Iya, Salam sama-sama. sehat. Salam sehat juga. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu. Baik, saya sudah mengamati proses coaching dengan Ibu Yasinta dengan beberapa catatan. Sebelum saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh tidak Ibu? Nah, tentu saja boleh. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Ibu? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dalam proses coaching tadi, menurut saya sudah menerapkan prinsip kemitraan dan juga proses kreatif dalam proses coaching, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Dalam hal ini Ibu Yasinta. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga tentunya mendengarkan aktif.
seperti itu. Baik Ibu, yang Ibu sampaikan tadi sesuai dengan catatan saya. Sesuai catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti ketika ngobrol, Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga melaksanakan prinsip yang namanya proses kreatif, di mana Ibu menggali kreativitas dari seorang coaching, mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coaching. Ibu juga menyampaikan kompetensi inti seperti pada kegiatan pra-observasi tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari catatan saya sudah terlaksana dengan baik. Yang paling penting dari proses tadi adalah Ibu sudah melaksanakan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Secara umum Ibu sudah melaksanakan dengan baik dan sangat luar biasa Ibu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Ibu? Oke, baik. Proses coaching yang sudah saya laksanakan dengan Ibu Yasinta tadi, dari proses itu ada kompetensi juga yang ingin saya kembangkan, yaitu mengembangkan kehadiran penuh, di mana mungkin tadi saat proses coaching berlangsung, si coach atau dalam hal ini Ibu Yasinta sedikit merasa terganggu, sehingga tadi itu sebaiknya saya sebagai seorang coach di sini mungkin bisa menggunakan teknik stop agar proses coaching bersama dengan Ibu Yasinta bisa berjalan lebih rileks lagi. Jadi Ibu Yasinta bisa lebih leluasa menyampaikan persoalan yang dia hadapi, sehingga dengan begitu proses coaching kami tidak terlalu menegangkan satu sama lain, seperti itu. Baik Ibu, jadi kehadiran penuh menjadi harapan untuk dikembangkan ke depannya. Semoga teknik ini segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya kompetensi ini, tetapi juga kompetensi-kompetensi yang lainnya ketika melakukan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coaching. Terima kasih Ibu, prosesnya sangat luar biasa hari ini, dan saya harap ini dijadikan pengalaman supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih juga Ibu sudah mendukung saya dalam proses hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Selamat